Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat pada Kamis 19 Februari 2026 waktu setempat. Tampak hadir dalam agenda itu Presiden Amerika Serikat Donald John Trump, Wakil Presiden Amerika Serikat James David Vance alias JD Vance, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, hingga penasihat senior Gedung Putih sekaligus menantu Trump, Jared Kushner. Dalam pidatonya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengapresiasi kehadiran para perwakilan negara yang hadir termasuk Prabowo. Trump mengatakan negara-negara yang bergabung dalam Dewan Perdamaian tak hanya menyumbangkan uang, tetapi juga bersedia mengirimkan personel untuk mempertahankan gencatan senjata dan memastikan perdamaian di Gaza, Palestina. Trump kemudian menyebutkan Indonesia sebagai salah satu negara yang bakal mengirimkan pasukan ke Gaza. Indonesia, terima kasih banyak Indonesia. Ini negara yang hebat, ucap Trump. Adapun ia juga menyebut Prabowo sebagai pria tangguh. We need strength. He doesn't mind. He's tough and he's smart. And smart is more important. Ensure that all factions in Gaza are dismantled and all weapons are put under the control of. I'm a Jewish Israeli and I'm working on Gaza and all these things and I said. Politikus Partai Republik itu juga berkata Prabowo telah melakukan pekerjaan yang hebat dan dihormati oleh semua orang. Dia tangguh dan cerdas, dan kecerdasan lebih penting, kata Trump. Trump juga bercerita momen dirinya bertanya kepada Prabowo berapa jumlah penduduk Indonesia. Dia bilang 240 juta jiwa. Itu negara yang besar. Anda melakukan pekerjaan yang hebat dan dihormati. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Terima kasih Pak Presiden, ujarnya kepada Prabowo. Adapun kehadiran Presiden Prabowo pada pertemuan BOP menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam pembentukan dan penguatan kerangka kerja BOP. Hal itu sebagai mekanisme internasional bersifat transisional yang berbasis mandat resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Sebelumnya, Indonesia menyatakan kesiapan prinsip untuk berkontribusi pada International Stabilization Force atau ISF dengan mandat yang jelas, serta selaras dengan hukum internasional. Pemerintah Indonesia pun menegaskan dukungan terhadap rekonstruksi dan stabilisasi jangka panjang Gaza. Dengan tetap menghormati hak rakyat Palestina dan visi solusi dua negara atau two-state solutions. I've said it for years, United Nations has tremendous potential.